Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dolitan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ya. Ya. Ini kan Yesus kata Yesus tentang Taurat yang diimani dan imani Yesus. Di Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya kan sampai sekarang pun selama ini kan langit dan bumi belum lenyap, belum hancur ya. Kemudian kata Paulus di Efesus 2:15 sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan putranya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, yang mau saya tanyakan Niko ya, siapa yang memberikan otoritas pada Paulus bahwa Taurat itu dibatalkan dengan klaim penyaliban Yesus? Itu dulu satu pertanyaan yang berkaitan dengan. Nah itu juga pertanyaan saya ke pendeta, Pak. Gitu ya? Iya. Jawabannya gimana kok? Kalau pendeta yang jawab, otoritasnya dari siapa? Dari Yesus. Ketemunya kapan? Itu waktu Paulus ke Damsyik mau cari pengikut Yesus untuk ditangkap, Paulus dan teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Tapi kan itu kan ada kontradiksi itu. Iya, ada kontradiksi. Ada mendengar. Berdasarkan itulah Paulus mengaku dia mendapat wahyu dari Yesus. Gitu. Yang memberikan otoritas siapa? Yaitu Paulus sendiri yang mengaku bahwa dia sudah bertemu Yesus dalam perjalanan dia ke Damsyik. Terus dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Yang tadinya dia memburu pengikut Yesus untuk dibunuh, dia mengaku bertobat dan malah menjadi pemberita tentang Yesus. Gitu. Ya sekarang berarti kalau begitu, yang diikuti Kristen ini yang mana? Yang Paulus atau yang Yesus? Ya kan? Karena kalau kita pelajarin juga antara 4 gospel, ajaran Yesus sama ajaran Paulus di 13 surat-surat Paulus, walaupun yang dianggap benar-benar tulisan Paulus cuma 7, yang diikuti oleh Kristen kan yang surat-surat Paulus, betul kan? Karena ada dosa waris, padahal itu bukan nanti hukum Taurat udah batal, gitu. Sedangkan Yesus nggak pernah ngebatalin, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Berarti Kristen ini sekarang pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Kan simpel. Jadi kalau Bapak tanya, itu Paulus otoritas dari siapa? Kalau menurut pendeta, yang memberikan otoritas adalah Yesus. Tapi kalau kita baca, ya itu Paulus sendiri. Menurut klaim pribadi dia. Klaim pribadi. Ya. Ini kan ada 2 ayat nih kok ya, yang terkesan kontradiksi ya. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, ini kalau versi orang-orang yang menyertai Paulus mendengar suara Yesus berbicara dengan Paulus. Di Kisah Para Rasul 9:7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena memang mendengar suaranya itu tapi tidak melihat seorang pun. Yang pertama kan ayatnya mendengar tapi tidak melihat. Nah, versi orang-orang yang menyertai Paulus tidak mendengar suara Yesus berbicara dengan Paulus di Kisah Para Rasul 22:9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi mereka ada 2 kontradiksi nih kok. Yang satu kesaksiannya mendengar tapi tidak melihat. Ada 3 sebenarnya, Pak. Ada 3 ya. Oke, yang saya tahu ini. Jadi ada yang melihat tapi tidak mereka dengar gitu. Jadi yang dari 2 kontradiksi ini yang benar yang mana nih kok ya? Nggak yang benar. Nggak yang benar ya, karena memang kesaksiannya dua-duanya bertentangan ya, kontradiksi. Iya. Nah, itu antara Kisah Para Rasul 9 sama 22 itu kan ada malah ada berapa ya? Sebentar. Kan saya udah pernah kasih lihat tabelnya. Oh, di ini. Nah, saya tambahin kok ya sambil bawa laptop ya.
Ini karena Yesus sudah memastikan bahwa ia tidak akan bertemu siapapun setelah diangkat Allah ke surga. Yesus berkata, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tapi sementara Paulus kan mengklaim dia ketemu Yesus dengan dua kesaksian yang kontradiksi ya. Kisah Para Rasul 9, 22 sama 26. Nah, ini kontradiksi. Nah, ini Pertobatan Paulus ya. 97 versus 229, kisah 94 versus 2614, sama kisah Para Rasul 98 versus 2616. Ada 3 berarti kontradisinya. Kontradisinya. Tapi teman-teman Kristen ya, nggak masalah. Belum tentu tahu. Belum tentu tahu ini orang Tahu Kristen. iya, Iya. makanya. Oke. Ya, lanjut. Ya, ini jika Yesus mati untuk menebus dosa manusia ya, mengapa masih ada neraka bagi yang berdosa? Bagaimana Bible menjawab hal ini? Apa? Kalau Yesus mati untuk menebus kan Yesus dosa, mati untuk menebus dosa manusia. Mengapa masih ada neraka bagi yang berdosa? kan neraka buat orang yang tidak percaya. Jadi semuanya yang Iya. dosa segunung pun asal percaya masuk surga ya. Iya. Yang sudah bantai 6 juta manusia kalau dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat bertobat ya dia masuk surga. Enak banget tuh kalau gitu ya. Mau? Nggak mau. Tertarik apa? Tapi enak banget katanya. Iya, kita susah-susah mau masuk surga itu. Ya. Belum tentu juga kita masuk surga kan kalau bukan karena rahmat Allah ya. Iya. Lanjut ya di Yehezkiel 14:6. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah kamu dari segala perbuatan-perbuatan yang keji. Di Yesaya 3:1-6, Yeremia 25 ayat 5 juga mengajarkan pertobatan untuk menghapus dosa. Pertanyaannya, mengapa Tuhan harus mengorbankan Yesus untuk menyelamatkan manusia padahal Tuhan Maha Kuasa dan bisa mengampuni tanpa pengorbanan? Ya. Yang pertama-tama saya jawab gini, ya itulah kontradiksi terbesar di dalam Bible Kristen. Karena mereka memaksa memasukkan kitabnya orang Yahudi digabungkan dengan kitabnya Kristen, sedangkan di dalam kitabnya Yahudi tidak ada konsep penebusan dosa oleh manusia. Ya. Itu tadi ya Bapak-Bapaknya Yesaya 14:8 ya. Ya. Maju dikit Yesaya 18 ayat 20-21 ya, disebutkan seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Sama dengan di Ulangan 24 ayat 16. Sama juga isinya. Jadi di dalam Perjanjian Lama tidak ada konsep orang menebus dosa orang lain. Yang berdosa itu yang mati. Yang menjalankan perintah Tuhan itu yang hidup. Itu perintahnya dalam PL. Bisa buka lagi Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Perikopnya itu bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan bakaran. Ayat 16-nya bilang apa? Basuhlah, jauhkanlah perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ya, ini. Habis itu apa? Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti ayat-ayat itu menunjukkan bahwa orang kalau bertobat, dosanya mau semerah kirmisi atau kain kesumba, bisa diampuni menjadi putih seperti salju atau bulu domba. Kalau dari ayat-ayat itu berarti kan tidak ada konsep orang harus mati di atas kayu salib untuk tebus orang lain. Gitu. Berarti penebusan dosa dengan mengorbankan manusia itu lagi-lagi ajaran mana tuh? Ajaran dari pagan sebelumnya. Iya. Padahal Yahudi dan Islam pengorbanannya dengan menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Kita menyembelih kurban konteksnya adalah untuk berbagi kepada sosial. Menyerahkan kurban ke Allah ya. Di dalam Yahudi atau yang PL itu ada konsep kan mempersembahkan hewan kurban. Ini kan Islam kan istilahnya yang paling mudah lah dianggapnya lah. Kristen mengambil konsep itu, hewan kurban itu diganti dengan Yesus sebagai hewan kurbannya. Gitu ya, pahami Kristen nih. Jadi di dalam Yahudi ada konsep orang kalau mau
menebus dosa. Artinya bukan menebus dosa siapa-siapa, tapi menebus dosa diri sendiri. Itu ada tradisi dengan menyembelih hewan kurban. Iya. Tapi itu pun hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau untuk orang Yahudi yang punya duit, silakan bisa berkorban dengan lembu atau sapi. Iya. Yang duitnya pas-pasan bisa dengan kambing atau domba. Yang nggak punya duit bisa pakai burung tekukur. Nggak punya duit juga bisa pakai tepung terigu. Jadi tergantung dari kondisi si orangnya nih. Konsep itu diambil di Kristen, tapi yang dijadikan kurbannya tuh Yesusnya. Yesusnya dianggap sebagai anak domba Allah gitu. Iya. Nanti di Kristen juga ada lagi paham tanpa pertumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Iya. Nah, itu diambil dari PL tapi dicomot di luar konteks gitu. Diambilnya konsepnya tapi konteksnya nggak dibawa gitu. Jadi konteksnya konteks Kristen sendiri. Jadi Kristen membaca PL tapi dengan kacamata Kristen yang ada latar belakang pagannya gitu. Paham maksudnya ya? Iya. Nah, gitu. Jadi manusia berdosa kepada Tuhan, tapi Tuhan yang harus Iya. dibunuh untuk menebus dosa manusia. Iya. Ada aneh gitu. Jadi Yesus ini dianggap sebagai domba tebusan, Hmm. domba korban gitu. Iya. Jadi makanya tadi saya bilang konsep yang di PL-nya diambil tapi out of context gitu. Iya. Di PL disebutkan yang berkorban itu hanya untuk orang-orang yang tidak sengaja dosanya, Iya. bukan untuk menebus dosa orang lain juga gitu. Untuk menebus dosa sendiri. Iya. Beberapa hari yang lalu kan saya juga nonton film Viking tuh kok. Nah itu. Kayak Nah gitu kan. sama, ya. Pengorbanan terutama ada hewan juga, ada kalau misalnya pengen balaknya yang lebih besar diampunin, ya manusia harus Manusia, disembelih. iya. Dan manusia yang disembelih itu senang loh. Senang iya. Karena dia percaya dia akan masuk Iya, Valhalla. ke Valhalla gitu kan. Langsung minum bir. Iya, saya langsung connect tuh kok. Iya. Kayak ini nih. Nah itu. Nah, jadi itu kan. Betul.